Indonesia kembali diguncang gelombang demonstrasi besar-besaran yang melibatkan ribuan massa di berbagai kota, mulai dari Jakarta, Bandung, Yogyakarta, hingga Makassar. Akar masalah yang memicu amarah publik adalah kebijakan pemerintah yang dianggap tidak adil, ditambah dengan isu tunjangan anggota DPR sebesar 50 juta rupiah per bulan di tengah kondisi rakyat yang semakin sulit akibat harga kebutuhan pokok naik, biaya hidup yang menekan, serta pekerjaan yang semakin sulit didapat. Masyarakat yang sudah lama merasa suaranya tidak pernah didengar, akhirnya turun ke jalan, membawa spanduk, megafon, hingga teriakan-teriakan lantang menuntut perubahan. Namun, seperti yang sudah sering terjadi dalam sejarah panjang negeri ini, demonstrasi yang awalnya berjalan damai perlahan berubah menjadi tegang ketika aparat keamanan dikerahkan dalam jumlah besar dengan kendaraan taktis, barikade kawat berduri, dan tembakan gas air mata yang membuat suasana semakin kacau. Klimaks dari demonstrasi terjadi ketika situasi di Makassar memanas hingga mencapai titik tidak terkendali. Ribuan massa yang awalnya hanya menyuarakan penolakan terhadap kebijakan pemerintah mulai kehilangan kesabaran setelah aparat dinilai bertindak terlalu keras. Bentrok tidak bisa dihindarkan, batu dan botol dilemparkan, sementara aparat membalas dengan gas air mata, semprotan air, dan dorongan fisik. Dalam suasana penuh kekacauan itu, kemarahan massa semakin membesar hingga akhirnya mengarah pada simbol-simbol politik yang dianggap menjadi akar ketidakadilan. Gedung DPRD Makassar, gedung megah itu, yang seharusnya menjadi rumah aspirasi rakyat, malam itu berubah menjadi lautan api setelah massa membakarnya sebagai bentuk puncak kekecewaan dan simbol protes keras terhadap para wakil rakyat yang dinilai tidak lagi berpihak pada masyarakat. Tragedi itu menewaskan 3 orang dan membuat luka mendalam bagi banyak pihak, menjadi catatan kelam bahwa suara rakyat seringkali hanya didengar ketika berubah menjadi amarah. Kejadian di Makassar bukan hanya sekadar tragedi lokal, tetapi menjalar menjadi isu nasional yang mengguncang banyak aspek kehidupan bangsa. Di Jakarta, Bandung, hingga Surabaya, ribuan orang kembali turun ke jalan dengan membawa tuntutan yang sama. Media sosial dipenuhi dengan video-video bentrokan, foto-foto gedung yang terbakar, hingga seruan untuk melakukan aksi solidaritas di berbagai daerah. Dampaknya terasa langsung terhadap ekonomi. Nilai tukar rupiah melemah tajam. IHSG merosot drastis, investor asing menarik modal mereka, dan rasa percaya publik terhadap stabilitas politik Indonesia menurun tajam. Bagi rakyat kecil, yang paling terasa adalah naiknya harga kebutuhan pokok, langkanya pekerjaan, dan ketidakpastian masa depan yang semakin mencekik. Rakyat kembali dihadapkan pada kenyataan pahit bahwa konflik politik dan ketidakmampuan elit menyelesaikan masalah akan selalu berakhir dengan penderitaan di pundak masyarakat biasa. Jika ditarik lebih jauh, kejadian ini bukan sekadar soal tunjangan DPR atau insiden bentrokan. Ini adalah akumulasi dari ketidakadilan sistemik yang telah lama dirasakan rakyat Indonesia. Ketika segelintir elit politik hidup dengan segala fasilitas mewah dari rumah dinas yang nyaman, mobil dinas yang mahal, hingga gaji dan tunjangan yang jauh di atas rata-rata jutaan rakyat di desa dan kota harus berjuang keras, sekadar untuk membeli beras, membayar listrik, atau menyekolahkan anak mereka. Ketimpangan inilah yang membuat setiap kebijakan pemerintah selalu dipandang penuh kecurigaan. Karena rakyat sudah terlalu sering dikecewakan, maka tidak heran jika setiap percikan kecil seperti isu tunjangan DPR bisa berubah menjadi ledakan besar yang menggetarkan seluruh negeri. Tragedi yang menewaskan 3 orang dan membakar gedung DPRD bukan hanya sekadar catatan sejarah kelam, tetapi harus menjadi refleksi bersama. Kita tidak bisa terus membiarkan jarak antara rakyat dan elit semakin melebar. Kita tidak bisa membiarkan suara rakyat hanya didengar ketika mereka marah dan menyalakan api. Indonesia adalah rumah besar yang hanya bisa berdiri kokoh jika semua pihak mau duduk bersama, mendengar, dan mencari solusi yang adil. Kepolisian harus berbenah, DPR harus transparan dan lebih berpihak, pemerintah harus lebih peka,
dan rakyat harus terus bersuara tanpa henti. Pada akhirnya, api yang membakar gedung DPRD Makassar bukan hanya api kemarahan, tetapi juga api peringatan. Sebuah pesan keras bahwa rakyat Indonesia sudah tidak lagi bisa diperlakukan sebagai penonton dalam panggung politik negeri ini. Mereka adalah aktor utama, pemilik sejati negeri ini, yang berhak mendapatkan keadilan, kesejahteraan, dan masa depan yang lebih baik. Jika suara rakyat terus diabaikan, jika keadilan terus dipinggirkan, maka bukan tidak mungkin api itu akan menyala lagi di tempat lain, dengan dampak yang lebih besar. Maka hari ini, sebelum semuanya terlambat, marilah kita belajar dari tragedi ini, bahwa tidak ada istana yang akan berdiri kokoh di atas penderitaan rakyatnya. Karena pada akhirnya, rakyatlah yang akan selalu menjadi penentu arah sejarah Indonesia.